Saudara, Minggu siang Kepala SMAN 72 Jakarta melakukan rapat koordinasi bersama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk membahas pola belajar mengajar bagi siswa pasca ledakan pada Jumat lalu. Dalam rapat ini, saudara, diputuskan siswa akan belajar secara daring selama beberapa hari ke depan. Lebih lengkap, ini dia laporan dari jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Arif Rahman yang sudah kami rekam sebelumnya. Saudara, gerbang di belakang saya adalah akses utama untuk masuk ke dalam SMAN 72 Jakarta yang Jumat lalu terjadi insiden ledakan. Suasana terkini berbeda dengan tadi pagi. Kalau pagi tadi pengamanan tampaknya lebih ketat, ada anggota TNI AL yang berjaga di luar, kemudian di dalam ada lagi anggota TNI dan juga polisi. Tapi tampaknya kalau siang ini pengamanan terfokus di area dalam, tepat di balik pagar ini. Meskipun tidak dikunci pagarnya, tapi akses masuk betul-betul dibatasi. Sejak pagi siapapun yang mau masuk ditanya dulu dari mana asalnya, keperluannya apa, dan lain-lain. Saya akan ajak Anda, saudara, untuk melihat sedikit bagaimana situasi di dalam dari celah pagar. Memang kalau tempat kejadian perkara atau masjid tidak terlihat kalau dari area luar. Tapi kalau tadi pernyataan dari KPAI yang ikut rapat pagi ini di SMAN 72 Jakarta, ada dua titik sebenarnya yang ditinjau. Masjid dan ada satu titik lagi di area belakang dekat dengan bank sampah. Untuk area masjid, garis polisi sudah dicabut dan KPAI, Kementerian PPPA mengapresiasi polisi yang memperbaiki beberapa bagian dari masjid secara cepat. Karena ini hubungannya adalah agar ketika nanti siswa melihat ataupun guru melihat tempat kejadian perkara tidak menimbulkan trauma lagi. Nah, kemudian tadi pagi ada rapat yang dilakukan oleh kepala sekolah, pemerintah pusat diwakili oleh Kementerian PPPA, Kemendikdasman, ada KPAI, kemudian dari Pemprov DKI Jakarta juga diwakili oleh beberapa dinas untuk membahas seperti apa pola belajar mengajar bagi siswa. Karena sebenarnya dari Menteri PPPA sebelumnya sudah bilang diharapkan belajar mengajar bisa dilakukan besok, Senin 10 November 2025. Tapi skemanya seperti apa, ini yang masih perlu dirembukan. Bagaimana belajar mengajar itu bisa dilangsungkan dengan nyaman, aman, dan lancar, menyesuaikan dengan kondisi psikologis siswa, guru, dan juga orang tua siswa. Tadi kalau disampaikan juga oleh KPAI sudah melakukan pemetaan. Mana siswa yang sedang dirawat, mana siswa yang sudah boleh rawat jalan, dan siswa lainnya. Pendampingan psikologis akan dilakukan untuk seluruhnya lebih dari 700 siswa. Dan juga untuk puluhan guru sudah berlangsung sebagiannya lagi akan seiring berjalannya waktu itu akan dilakukan semua. Dan dalam rapat tadi pagi diputuskan kalau pelajaran atau proses belajar mengajar per besok akan dilakukan secara daring. Itu pun akan difokuskan dulu untuk pendampingan psikologis. Nanti akan ada pendampingan dari psikolog. Dan akan berapa hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari, akan tergantung dari asesmen yang dilakukan. Menyesuaikan seperti apa kondisi dari murid, guru, dan juga orang tua siswa. Kemudian juga area di dalam SMAN 72 ini masih dilakukan sterilisasi. Jadi pembelajaran secara daring itu juga tidak hanya menyesuaikan kondisi psikis dari elemen di dalam sekolah, tapi juga sterilisasi dan proses hukum yang sedang dilangsungkan. Kemudian juga untuk pendampingan psikologis ini, karena memang menjadi fokus saat ini, Menteri Sosial juga sudah bilang akan memberikan rehabilitasi sosial. Jadi bisa jadi selama beberapa pasien masih dirawat di sekolah, dari tim pendamping akan mengajak dialog orang tua, mencari solusi terbaik seperti apa kondisinya. Yang dipastikan oleh pemerintah adalah semua dukungan ini tidak dipungut biaya alias gratis. Baik itu tanggungan biaya perawatan di rumah sakit hingga rehabilitasi sosial. Cindy Permadi, Arif Rahman, Kompas TV Jakarta.